dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yeay, hari ini kita yang akan mengambil alih acara ini. Yeay. Wah, tapi kalau kita berdua aja kayaknya kurang gimana ya? Seru, kita berdua aja. Ih, enak. Kita ada bintang tamu ini. Enggak ada lah. Iya dong. Kita Siapa? panggil. Kamu nggak tahu tak? Yang itu loh. Oh, yang itu. Nah, yuk kita panggil bareng-bareng yuk. Yuk. 1, 2, 3. Ya, 2,5, 3. Kita panggil Yosef. Siapa itu namanya? Yosef. Yosef? Yosef? Iya. Kok Yosef? Ini Chef Yo, bukan Yosef. Dibalik-balik enak aja ya. Lebih keren Bukan Yosef. Ini saya namanya Chef Yo. Ya, tahu nggak adik-adik Chef? Chef Yo itu berarti ini kayak topping dari seorang koki. Ya, Chef bukan Yosef lo ya, bukan Yosef lo ya. Coba ini dulu, namanya siapa ini? Nama aku Tobi. Tobi. Kalau nggak salah udah beberapa kali ikut ibadah ya, Dek ya. Iya dong. Ya, Teh. Ini siapa namanya? Aku Bibi. Libi. Oke. Ingat yang ini nama siapa, Dek? Chef Yo, bukan Yosef. Oh, kalau Yosef lagi, namanya Chef Yo ya. Waduh. Hari ini mau ngapain nih, Libi? Hari ini Mau masak-masak. masak-masak. Waduh. Tobi mau ngapain? Aku mau mencicipi masakan. Hadap sini dong, Tobi. Mau mencicipi masakan. Oh, nyicipi masakan. Libi juga. Iya, Teh. Oh, tapi gak cuma masak-masak hari ini. Chef Yo kesini tuh niatnya itu mau merayakan apa hari ini? Merayakan Paskah tentunya ya. Paskah sekolah minggu, GP Kris, Pre-Game. Jadi hari ini tuh Paskah berarti artinya apa, Libi? Artinya Paskah itu? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari apa, Tobi? Dari kematian. Dari kematian. Tandanya apa kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Tandanya apa? Ada satu tanda, yaitu kuburnya sudah kosong. Oke, kita nyanyi dulu ya, Libi sama Tobi ya. Nyanyi dulu ya. Kita nyanyi kubur kosong. Tobi lihat sini, nggak boleh main sendiri ya. Gitu, Libi juga lihat sini. Yuk kita nyanyi kubur kosong. Yuk. Menyembuhkan
ya. Tapi suara keras. Tebus dosaku. Oh, rock ini ya. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama yang keras ya. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita doa dulu ya, Bibi, Tobi. Ya, doa yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Hari Raya Paskah. Tuhan, hari ini kami bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit. Karena itu Tuhan, kami ingin juga bangkit lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini, pimpin ibadah Paskah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai nanti. Memberkati firman Tuhan juga segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa pagi hari ini ya, Tobi ya, Bibi ya. Nah, sekarang saatnya Chef Yu ini mau menunjukkan bakatnya. Wah, bakat apa kira-kira? Kalau untuk Tobi, bakatnya Chef Yu ini apa? Memasak. Masak. Kenapa kok memasak? Kan chef. Chef ya soalnya ya. Lipi juga gitu? Iya. Oh iya, ini loh, ada logonya. Ini Chef Yu itu pernah ikut ini loh. Ini logonya apa ini? M ini. Logonya Mr. Chef. Bukan Master Chef, ini Mr. Chef ini. Mr. Chef. Waduh. Tapi nggak menang. Ya. Tapi ini Chef Yu ini khusus membuat masakan yang nggak umum. Tahu nggak, Lipi? Apa itu? Chef Yu ini khusus membuat masakan rohani. Wow. Masakan rohani. Pernah makan nggak masakan rohani? Apa itu? Nggak pernah ya, tapi nggak pernah ya? Nggak pernah. Enggak. Oke, masakan rohani. Ini Chef Yu mau buat sederhana aja deh. Mau buat topi sama Lipi. Suka roti nggak Lipi? Suka? Suka. Topi? Suka dong. Suka. Nih. Bahan-bahannya. Yang pertama, nih. Ini telur ya. Telur yang ini buat Lipi, yang ini buat Topi. Telur. Kemudian yang kedua ada adonan. Adonan ada. Ya, ada adonan. Ya, adonan untuk rotinya. Ya. Terus ada juga ini bumbu-bumbunya. Ini nanti ada campuran tepung terigu apa di sini pokoknya. Ya, ini resep rahasia ini. Makanya nggak disebutkan. Ya. Kita buat ya. Lipi sama Tobi jangan lihat sini. Nanti tokonya tahu. Ya. Oke. Lihat sana dulu deh. Lihat sana dulu. Lihat sana dulu. Ya. Nah, rahasia adik-adik. Kalau mereka tahu nanti contoh nanti. Enggak. Tapi ini mau surprise buat Tobi sama Lipi ya. Bibi lihat ya. Bibi Nggak lihat boleh, ya. nggak boleh. Nanti kalian nggak surprise. Aku Biar buat aja. adik-adik aja yang lihat di rumah ya. Oke. Sekarang ini adonannya. Adonannya ini adik-adik ya. Digepeng-gepengin dulu. Wah, seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini. Wah, seperti ini. Nah, jadinya kayak apa ya? Memang bentuknya sepertinya jelek, tapi nanti rasanya luar biasa. Ini buat Tobi, ini buat Lipi ya. Tobi sama Lipi. Masih jelek ya? Nah, nanti jadinya bagus kok. Ini buat Lipi, ini buat Tobi. Terus kasih bumbunya ya. Nah. Ya.
Kelihatan adik-adik di rumah? Kelihatan ya? Terus kita jangan lupa kalau masak roti itu harus ada telur ya, telur ayam. Nah, ya. Wah, telurnya bagus, kita campur telur. Ini sekarang. Loh. Tapi nggak boleh lihat ya. Bibi juga. Ya. Hati-hati. Telurnya busuk. Gimana ini? Busuk. Tapi kok kayaknya cuma sedikit yang busuk telurnya. Jangan kasih tahu Tobi ya. Cuma rahasia kita aja ya. Kalau busuk mungkin sedikit aja nggak kerasa ya. Soalnya nggak ada telur lagi nih ya. Apa ya? Kasih ya. Telur busuk. Hitam. Gak apa-apa ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Tobi nggak boleh ngintip ya. Bibi juga ya. Ya. Terus kita kasih bumbu lagi. Terus adonannya. Ini saatnya kita akan menjadikan roti. 1, 2, iya. Ini jadi sudah jadi rotinya, sudah digoreng, hebat ya. Chef Yo ini memang luar biasa makannya. Sombong ya. Tobi sama Libi, ayo lihat ke sini. 1, 2, 3. Ayo ke sini loh. Nah, ini roti buat Libi. Gimana? Bentuknya gimana? Bagus enggak? Bagus. Enak Bagus sih ya. kayaknya. Kayaknya baunya gimana? Enak? Enak. Ini buat enak pasti Tobi ya. Ini buat Tobi. Wow, makasih. Coba rasa baunya dulu. Enak? Enak sih. Enak ya. Enak. Sekarang saatnya dimakan. Makan ya. Tapi sikit dulu. Nih, ini buat Libi. Chef Yo yang ngapin aja ya. Kan kalian belum pakai HTS soalnya ya. Udah, Chef Yo yang suapin ya. Langsung ya, sama-sama ya. Tobi buka mulut, Libi buka mulut ya. Nanti bilang rasanya jujur ya. Gimana? Pasti enak. Ya, adik-adik ya. Coba A dulu. A yang lebar, lebih lebar. Wah, mulutnya lebar sekali. 1, 2, 3. Udah dikunyah. Nah, rasanya menikmati ya. Gimana Libi? Enak? Tobi gimana? Loh, kok dimuntahin? Libi, apa Tobi? Kok rasanya kayak enak ya? Masa sih? Enak kok. Ini punya Libi. Punya Libi enak kok. Coba Tobi rasain lagi. Enak. Loh, muntah lagi. Aduh, gimana ya? Tapi Kak, Chef Yo nggak mau ngerasain punya Tobi Tobi, nggak enak ya? Gak enak. Coba Libi lagi. Enak ya? Enak. Enak kok. Enak Tobi bohong ya? Beneran ini gak enak. Aduh, adik-adik gimana? Jujur aja ya, jujur ya adik-adik ya. Libi sama Tobi, ini tadi sebenarnya rotinya ini sama, tapi adonannya beda. Bedanya gimana? Yang punyanya Libi, tadi telurnya bagus. Yang punyanya Tobi itu telurnya sedikit busuk. Rasanya kok gak enak? Loh, tadi Chef Yoki, nah itu kan cuma sedikit busuknya, nggak banyak, tapi ternyata nggak enak ya. Ini sampai Chef Yo mau ngerasa sendiri kayaknya nggak bisa ya. Nggak enak beneran ya Tobi ya? Gak enak. Aduh, maaf ya. Waduh, biasa. Mr. Chef pun punya kesalahan ya adik-adik ya. Tapi ya sekali lagi maaf ya Tobi ya. Iya. Nanti kita makan lagi ya. Nah, ini kok jadi inget ya sekarang ya sama satu cerita ya. Kalau kita itu sebagai manusia itu kadang-kadang kita kalau secara nggak sadar kita banyak melakukan dosa. Kita kadang-kadang mikirnya dosanya nggak berat aja, nggak mungkin lah Tuhan marah. Ya nggak Libi? Ya. Ya nggak Tobi? Iya. Tapi enggak loh. Ini Chef Yo bilang ya sama Dadi, sama Tobi, sama Libi ya. Ternyata sedikit apapun dosa itu bisa merusak hidup kita. Sama kayak tadi adonan roti tadi loh ya.
Chef Yu nggak sadar, Chef Yu mikir telur busuk kan cuma sedikit tuh, dicampurin ke roti sedikit, ya dipikir kan rasanya nggak mungkin aneh, ternyata nggak enak ya Tobi ya. Nggak enak. Ya sama seperti itu. Kehidupan kita tuh kayak adonan roti. Kemudian ada sedikit dosa, kecil dosanya kayaknya, menurut kita kecil, misalnya berbohong sama mama, kecil, tapi ternyata itu bisa merusak hidup kita itu seluruhnya. Waduh, sadar nggak Bibi? Pernah menyadari nggak? Enggak ya. Tobi juga? Iya, nggak pernah. Aduh, gimana? Yaudah, hari ini kita bersama-sama ya. Dosa yang kecil kalau dibiarkan bisa menjadi merusak hidup kita, dosanya jadi besar. Jadi kita nggak boleh berbuat dosa. Ya, kita mau nyanyi ya. Nyanyi ya sebelum kita mendengarkan renungan Paskah dari Ibu Nelly ya. Kita mau nyanyi lagu Yesuslah sahabatku, ya, tahu ya? Iya. Oke, kita nyanyi Yesuslah sahabatku. Yuk. Ayo sama-sama. Yesuslah sahabatku dan juga sahabatku. Dia mati bagi kita semua. Dia bangkit dari kubur lalu naik ke surga agar kita selamat. Sekali lagi ya, Ribi-Dobi. Yesuslah sahabatku dan juga sahabatku. Dia mati bagi kita semua. Agar kita selamat. Agar kita selamat. Yeay. Oke. Aduh, tadi Cabiu sampai nyanyi batuk-batuk, berarti butuh minum nih. Nanti ya, kita dengerin renungan Paskah dulu ya dari Ibu Nelly. Setelah itu baru kita buat. Tadi kan makanan, terus kita buat minuman. Oke, kita dekatkan renungan Paskah. Selamat pagi anak-anak. Wah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Gak terasa loh anak-anak, ini kita sudah sampai ke Paskah lagi ya. Nah, males ya, Paskah nggak bisa cari telur, nggak bisa perlombaan, nggak bisa seneng-seneng ya dengan permainan. Nggak apa-apa ya, yang penting kita mengerti makna daripada Paskah. Nah anak-anak, mari kita mendengarkan cerita pada hari ini untuk kita bisa mengerti akan Paskah ya. Ayo, Paskah itu apa? Iya bener, memperingati kebangkitan Tuhan ya. Nah, Bunda juga mau tanya, kenapa anak-anak kebaktian hari Minggu? Nah, iya, karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, ayo kita berdoa dulu sebelum mendengarkan cerita Tuhan.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kembali pada pagi hari ini, walaupun lewat kebaktian online, kami tetap bisa merayakan Paskah. Kami mau mendengar cerita Tuhan, tolonglah Bu Nelly yang akan menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita ya. Nah, kita akan membaca bagian Yohanes 20. Ya, sudah dapat? Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-10 ya. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca sama-sama ya. Bu Nelly membaca dari sini dengan suara yang keras dan anak-anak mengikutinya di dalam hati di rumah masing-masing ya. Kebangkitan Yesus itu judulnya ya anak-anak ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia membawa batu yang telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di atas tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kuburan itu dan melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain belut yang tadinya ada di kepala Yesus itu tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat ke-9 ya. Ayat ke-9 ini merupakan ayat hafalan kita ya anak-anak untuk cerita ini ya. Bunyinya demikian. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Nah anak-anak, cerita yang kita baca tadi itu tentang bagaimana Tuhan itu bangkit ya. Nah, pada hari pertama minggu itu, ayo Bu Nelly tanya, hari pertama itu hari apa? Apa? Hari Senin. Nah anak-anak, kita sering memikirkan kalau hari pertama itu hari Senin. Padahal anak-anak, hari pertama itu adalah hari Minggu ya. Oleh sebab itu kita ibadah hari Minggu dan kita apa? Kita kebaktian hari Minggu dan kita menyembah Tuhan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan dan hari Paskah. Nah, pada hari pertama itu, hari Minggu itu, murid-muridnya yang perempuan itu mau pergi ke kuburan. Karena mana kan Tuhan Yesus sudah kubur ya, kan Tuhan Yesus sudah meninggal pada Jumat Agung ya. Minggu yang lalu ya kita tahu ya, Tuhan Yesus sudah
meninggal ceritanya ya. Nah, setelah itu anak-anak, Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Nah, anak-anak, kuburannya zaman dulu itu yang menjadi kuburan Tuhan Yesus itu tidak seperti kuburannya kita, anak-anak. Lah, kuburannya kita kan tanahnya digali-gali, lalu mayatnya dimasukkan. Nah, kuburan di sana enggak, anak-anak. Kuburan di sana dimasukkan ke dalam gua ya. Mayat itu dimasukkan ke dalam gua. Sebelum dimasukkan, dikasih kain kafan, dibungkus anak-anak ya, dari kaki sampai kepala dibungkus. Nah, sebelum dibungkus dikasih ramu-ramuan, dikasih wangi-wangian ya, supaya harum dan kuat ya, nggak busuk-busuk kayaknya gitu. Nah, demikian juga dengan mayatnya Tuhan Yesus ya. Pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus, maka pergilah perempuan-perempuan ya. Perempuan-perempuan itu bawa ramuan-ramuan, rempah-rempah ya. Untuk apa? Ya nanti kalau mereka pergi ke kuburan, mereka bisa apa? Bisa mengurapi akan tubuh dari Tuhan Yesus yang sudah meninggal, anak-anak. Nah, mereka mau berangkat ke sana. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di sana, anak-anak, kuburan itu sudah terbuka, anak-anak ya. Padahal kuburan itu dijaga tentara-tentara, anak-anak. Tapi tentara-tentara tidak berdaya ya, karena waktu itu terjadi gempa dan kuburan itu terbuka. Nah, anak-anak, kemudian murid-murid Tuhan Yesus yang datang itu cari, loh kok gak ada ya, mayatnya udah gak ada, gimana ini? Wah, ayo kita kasih tahu teman-teman kita, murid-murid yang lain. Lalu mereka lari, mereka bertemu dengan Simon Petrus. Terus tak bilangnya ya, apa sih kamu itu? Ngomong yang jelas. Iya, saya ngatur napas. Habis lari-lari ya, kayak anak-anak itu kalau lari-lari habis apa? Ngomong. Oh ya, nah kemudian dia mulai cerita. Dia bilang, mayatnya Tuhan hilang. Akhirnya Petrus cepat-cepat lari mendahului teman-temannya pergi ke kuburan karena dia ingin tahu. Kemudian dia menjenguk ke sana dan dia menemukan kain kafannya Tuhan Yesus sudah ada di tanah ya, firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan kemudian ikat kepalanya ada di sampingnya agak jauh. Waduh, mayatnya kemana? Waduh, ini mayat pasti dicuri orang. Karena apa, anak-anak? Mayat itu kadang dicuri karena apa? Bisa diambil itu. Kayak sekarang itu kalau mayat dicuri, pakai buat penelitian macam-macam. Nah, terus mereka bilang, kamu nggak tahu? Kan ada firman Tuhan mengatakan, ya, ayat yang ke-8 itu. Sebab selama ini mereka belum ngerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, rupa-rupanya murid-muridnya Tuhan Yesus itu nggak ngerti kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Bukan apa? Bukan omong kosong, bukan cerita-cerita kosong dan bohong, tapi memang harus bangkit ya. Oleh sebab itu mereka hanya menemukan kafannya. Mereka belum ngerti apa yang dituliskan oleh kitab suci bahwa Yesus harus bangkit. Lalu mereka pulang ke rumah mereka ya setelah kejadian itu. Nah, anak-anak, ya apa sih? Ya nggak ngerti ya. Kita juga anak-anak kadang begitu. Setiap Paskah, setiap tahun kita diceritain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita sudah tahu ceritanya, tapi seringkali kita tidak ngerti ya. Kita bingung ya, dan kita tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus.
hari ini anak-anak kita merayakan Paskah, kiranya ada sukacita di dalam hidup kita, ada keberanian di dalam hidup kita, ada kegembiraan di dalam hidup kita, karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah mengalahkan maut, ya, dari kematian, ya, ketika dia mati di kayu salib, ya, dan dia sudah menebus dosa kita, tapi dia bangkit dan kita menang, ya. Anak-anak Tuhan juga akan diberikan kemenangan, ya. Kita juga akan dibangkitkan sama seperti dengan Kristus ketika kita mati, dan kemudian kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sudah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak berdoa. Amin. Selamat Paskah anak-anak. Paskah tahun ini yang paling keren, ya. Nah, gimana Tobi, Lipi? Kita sudah mendengarkan cerita Paskah dari Bu Nelly, ya. Gimana? Tahu kan sekarang Tuhan Yesus itu bangkit dari apa, Lipi? Kematian. Dari kematian. Tuhan Yesus itu sayang pada siapa, Tobi? Sama kita. Sama kita, karena itu terus bangkit, ya. Nah, seperti janjinya Chef Yo tadi nih, Chef Yo akan, tadi kan sudah makan, sekarang mau buat minuman, ya. Minuman apa ya? Namanya minuman penghapus dosa. Keren ya, minuman penghapus dosa. Nah, ya ini. Jadi ini Chef Yo punya nih minumannya, ya. Ini ada. Kok kayak air putih? Bukan air putih biasa ini. Warnanya gimana, Lipi? Bening kan? Bukan putih ya, bening ya. Ya, tapi ya. Ini. Nah, terus ini juga ada cairan putih lainnya, sama, ya kan? Nah, minuman yang pertama ini diumpamakan seperti hidup kita ini, Lipi, Tobi, ada juga seperti hidup kita, bening, putih, bersih. Pada waktu kita lahir di dunia ini, kita itu tidak punya dosa, belum berdosa, ya, belum kenal dosa. Tapi kemudian setelah kita tambah besar sampai sekarang ini, kita sudah mulai mengenal yang namanya DOSA. Namanya dosa. Dosa itu menakutkan loh. Coba Lipi pernah buat dosa apa? Ayo. Nggak ke gereja. Nggak ke gereja, sengaja apa enggak ini? Satu tetes dosa nggak ke gereja. Tobi, ayo pernah buat dosa apa? Pernah nggak pelayanan. Nggak pelayanan. Waduh, Lipi juga pernah nggak pelayanan. pernah juga. Waduh, Wah. apalagi adik apa dosanya? Ayo. Mungkin pernah berbohong. Waduh, apalagi ya? Apalagi ya? Dosanya ya? Melawan orang tua. Melawan orang tua. Tambah lagi, apalagi Tobi? Berbohong. Sudah tadi. Sudah ya? Sudah. Suka berbohong ya Tobi ya? Berkata kasar. Berkata kasar. Waduh. Ya wes, sekarang ini. Nah, hidup kita ini akhirnya tercampur dengan dosa. Warnanya berubah lagi. Ya kan? Ya kan Tobi? Libi? Berubah warnanya. Dan dosa itu menguasai hidup kita, campur diaduk-aduk dalam hidup kita, ya. Sampai akhirnya berubah warna. Masih agak bening lumayan. Terus kita yang nggak berharap. Terus kita mulai mengenal yang namanya dosa yang wah tambah berat lagi. Misalnya jangan sampai tadi ya membunuh orang. Waduh, membunuh orang. Tambah lagi. Apalagi misalnya kita pakai obat-obatan terlarang, waduh,
bahaya itu. Tambah lagi. Akhirnya dosa kita bertambah dan warnanya hidup kita mulai pekat, mulai jelek, nggak bening lagi. Takut nggak, Bibi? Takut ya, Tobi juga. Tapi kita punya namanya minuman pembersih dosa. Nah, ini diumpamakan seperti ini Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu suci, bersih, putih, ya kan? Dia mau mati di kayu salib seperti kemarin cerita waktu Jumat Agung ya. Mati di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita. Ya. Tercurah di kayu salib. Nah, tercurah di kayu salib. Ini salibnya. Ya, salib itulah yang menggantikan, wah itu bertumpah nggak apa, dosa kita keluar semua, ya. Dan warnanya sudah berubah menjadi putih. Itu karena minuman pembersih dosa, dan itu semua karena Tuhan Yesus. Dosa kita sudah hilang, sudah tumpah, sudah dihilangkan, berganti menjadi putih. Artinya kita menjadi manusia yang baru. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita menang dari dosa. Kita nyanyi yuk. Ku menang, ku menang. Yeay. Ku menang ya, adik-adik. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Kita sudah dimenangkan dari dosa. Dosa kita sudah berubah menjadi putih, bersih lagi. Jadi kita harus jadi manusia yang baru ya, manusia yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Gak boleh berbuat dosa lagi. Iya, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh berbohong lagi, Tobi ya. Tidak boleh, nggak sampai ke gereja lagi, Bibi ya. Harus ke gereja terus, ya. Apapun itu ya, dosa kita harus kita tinggalkan. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Wah, kita bersuka cita karena kita sudah merayakan Paskah bersama-sama. Walaupun kita masih di rumah masing-masing, tapi tidak boleh bersedih hati. Kita masih bisa bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit dan di dalam hati kita juga, dalam hidup kita ya. Kemudian adik-adik ya, terima kasih yang sudah mengirimkan tugas sekolah Paskah sekolah minggunya. Libi udah ngumpulkan belum kemarin? Menghias telur Paskah sudah belum? Wah, kok belum? Tobi? Udah dong. Sudah ya? Nyanyi apa buat telur Paskah? Dua-duanya. Dua-duanya hebat. Nanti kita lihat ya. Pokoknya buat adik-adik yang sudah mengumpulkan terima kasih. Yang belum, kakak harap semuanya bisa mengumpulkan. Ya, cepat dikumpulkan. Ini sudah terlambat, tapi nggak apa-apa. Dikumpulkan. Ya, nanti telurnya Chef Yo buat makanan lagi. Setuju nggak Libi? Tobi? Tapi pakai telur yang bagus ya Tobi ya, bukan telur busuk ya. Oke, sampai sini dulu cerita kita, ibadah kita hari ini Paskah Sekolah Minggu Online. Tetap bersuka cita, apalagi Libi? Tetap gembira, apalagi Libi?
Apalagi Tobi? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Pakai apa? Masker. Terus apa lagi? Cuci tangan. Cuci tangan. Jauhi kerumunan. Jaga jarak ya. Supaya kita semua tetap sehat. Oke, sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Berkata, bersukacitalah. Oh sukacitaku, Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, dapat mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Allah yang hidup, padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku.
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Citaku penuh